Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mengapa saya memanggil kalian semua dengan Sensikers? Karena harapannya kalian semua bisa melihat tanda seperti saya. Sama seperti jika kita ingin mengetahui apa yang akan terjadi di tahun 2023 ke depannya, maka kita diminta untuk melihat tanda. Tanda apa? Ya tanda yang terjadi di tahun sebelumnya. Dari apa yang terjadi, kita akan menemukan fakta dan data. Karena hanya dari situ, kita akan bisa mengetahui masa depan akan seperti apa. Betul sekali, ada beberapa cara untuk melihat masa depan. Salah satunya adalah seperti yang saya ajarkan dengan melihat tanda. Maka tahun ini adalah sebuah deretan angka. Dan deretan angka ini memiliki sesuatu yang berbeda. Berbeda di setiap tahunnya, yaitu ganjil dan genap. Jika ternyata 2022 adalah tahun genap, tahun kembar, maka di tahun 2023 ini adalah tahun ganjil. Maka kita diminta untuk melihat jauh ke belakang. Ada kejadian dan peristiwa apa di tahun-tahun ganjil, tapi tanpa jauh-jauh kita melihat bangsa Indonesia merdeka di tahun ganjil 1945. Dan bahkan banyak peristiwa besar yang terjadi di tahun ganjil tersebut. Tapi Mas Darko, bukankah peristiwa terjadi di setiap tahunnya? Tapi akan sangat mudah untuk mengetahui perbedaan antara tahun ganjil dan tahun genap. Tahun ganjil ini adalah tahun karma. Jika tahun genap adalah tahun di mana kita berusaha, maka tahun ganjil adalah tahun rewardnya atau hasil dari apa yang kita kerjakan. Dan di tahun ganjil ini biasanya akan terjadi gejolak dan juga gerakan besar-besaran yang ada dan ditimbulkan karena emosi manusia. Ini dilakukan bersama-sama dan tidak dilakukan secara sporadik. Biasanya ini terjadi karena keinginan banyak sekali manusia yang terkonsentrasi dalam kelompok massa. Maka tahun ganjil adalah tahun di mana orang-orang ini biasanya akan berkumpul, bagi aspirasi mereka, bertindak dari apa yang mereka alami selama tahun yang sebelumnya. Jika kita menengok sedikit ke belakang, maka kita akan tahu di tahun 2020 muncullah pandemi COVID yang merenggut nyawa orang-orang yang kita cintai. Tapi itu semua semakin mengganas dan lebih luar biasa lagi terjadi di tahun 2021 saat varian Delta menyerbu masyarakat dunia. Varian Delta terjadi karena kecerobohan manusia yang tetap nekat berkumpul dan ketidakpercayaan mereka tentang bencana COVID dan wabah yang memang jelas-jelas ada. Orang-orang yang di tahun 2020 masih berdebat antara apakah ini rekayasa ataukah ini memang benar adanya. Akhirnya karena ulah segelintir manusia ini tadi, kita semua harus menanggung akibatnya di tahun 2021 silam. Dan kalau kita menarik mundur lagi ke belakang, maka kita akan menjumpai banyak peristiwa yang luar biasa terjadi di tahun-tahun ganjil sebelumnya. Secara menyeluruh, izinkan saya untuk membagikan banyak peristiwa yang akan membuat kalian tahu mengapa ramalan saya pasti akan terbukti. Tahun 2019 adalah tahun di mana terjadinya peristiwa yang kita bilang ini peristiwa politik yang terus kemudian mengemuka dan juga terjadi karena peristiwa di tahun sebelumnya. Di tahun itu terjadi demo di tanggal 22 Mei dan juga demo revisi Undang-Undang KPK. Lalu kita masih ingat kehebohan yang terjadi saat ada orang yang nekat menusuk mantan Panglima ABRI Bapak Wiranto, dan bagaimana pemilu di 2019 yang syarat dengan muatan intoleransi, cebong dan kampret yang merupakan hasil dari kejadian di tahun 2017 sebelumnya, yaitu saat munculnya Pilkada DKI yang memang sudah kita sama-sama saling ketahui. Ini adalah awal menghangatnya peristiwa-peristiwa berlatar belakang agama, banyaknya gerakan yang mengatasnamakan kebangkitan umat. Tapi di saat itu juga terbongkarlah penipuan first travel yang juga berkedok agama. Dalam politik juga muncul ditangkapnya Setia Novanto yang selama sebelumnya dianggap kebal karena kasus yang selama sebelumnya dianggap tak mungkin tersentuh karena kasus IKTP yang diduga melebatkannya. Lalu di penjaranya Ahok yang terus kemudian dibebaskan juga di tahun ganjil di tahun 2019 berikutnya. Belum lagi adanya bom di Kampung Melayu yang menewaskan 3 polisi dan melukai 10 lainnya, dan juga meletusnya Gunung Agung di Bali setelah sekian lama tidak pernah meletus sebelumnya. Kalau kita merunut jauh ke belakang lagi, adanya krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Lalu peristiwa besar seperti G30 SPKI di tahun 1965, yang mana 20 tahun sebelumnya di tahun 1945 tidak hanya kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi peristiwa yang terus kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan juga terjadi di tahun yang sama. Lalu KTT Asia Afrika yang terjadi di tahun 1955, diangkatnya Bapak Soeharto sebagai pejabat presiden menggantikan Pak Insinyur Soekarno pada tahun 1967, lalu bergabungnya Papua setelah diadakannya PEPERA pada tahun 1969, Gus Dur yang terus kemudian diangkat menjadi presiden pertama kali
Semenjak presiden tidak pernah berganti selama banyak periode di tahun 1999, lalu Ibu Megawati yang diangkat pada tahun 2001, bom di Plaza Atrium pada tahun 2003, dan juga adanya bom JW Marriott di Jakarta pada tahun yang sama. 2 tahun setelahnya di tahun 2005, terjadilah satu bom juga di Bali, bom Bali kedua. Dan kita tahu bahwa Pak Jokowi dilantik juga pada tahun 2015 dan 2019. Maka kita akan tahu bahwa banyak peristiwa yang akan sama, sangat besar kemungkinannya akan terulang lagi di tahun 2023 nanti. Termasuk adanya bom di Makassar yang terjadi di tahun 2021 silam. Maka jika kalian siap, kita akan mencoba untuk melihat 2023 melalui kartu-kartu yang akan saya kocok ini dan akan saya tebar di sini nanti. Tapi agar semuanya lebih jelas, kita akan bisa melihat sesuatu saat kita tidak bisa melihat sesuatu. Saya tidak akan menjelaskan, tapi saya akan tunjukkan dengan alat-alat sehari-hari ini. Ini adalah uang logam yang saya pergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang mempertanyakan jangan-jangan plester atau lakbannya ini ada lubang-lubangnya. Apa yang kalian lihat adalah apa yang terjadi di sini. Saya akan menutup mata saya memastikan kalau tidak akan melihat dengan menggunakan uang logam ini. Saya pastikan ini saya bernapas menggunakan mulut agar tidak terlihat sama sekali, tertutup semuanya, dan saya fokus hanya kepada kegelapan yang ada di depan saya, di mana saya akan mengacak lagi kartunya. Dan tanpa acakan saya akan melihat apa yang akan terjadi ke depannya ini. Seperti saya katakan, saya akan membaca dalam beberapa bagian dan ini akan jadi satu rangkaian yang lama, jadi pastikan kalian menonton episodenya dari awal hingga selesai. Saya akan melihat pertama dari sisi manusia, bagaimana apa yang terjadi secara menyeluruh di perekonomian, politik, dan juga Indonesia yang dipengaruhi oleh dunia. Saya mulai dari Indonesia. Saya mengambil sebuah kartu dan di sini saya mendapatkan sebuah kartu di mana seseorang yang kembali dari peperangan. Satu kartu yang menunjukkan seseorang yang dielu-elukan. Satu orang yang terus kemudian dia ini diharapkan akan membawa sebuah perubahan. Ini adalah kartu The Six of Wands. Kartu di mana tongkat kayu, harapan, keinginan itu akan berlabuh dari seseorang yang kembali. Maka saya pastikan di sini bahwa peristiwa gejolak politik yang ada, ini adalah gejolak politik yang pasti pernah terjadi sebelumnya. Dan kalau kita bicara tentang gejolak politik, maka bisa dipastikan bahwa siapapun yang akan berpengaruh di politik nanti, ini adalah seseorang yang pernah
menjabat sebelumnya dan dia kembali lagi. Bukan artinya secara harafiah apakah presidennya akan menjabat lagi, tetapi ini adalah kekuatan lama yang akan bersemi lagi. Apakah partai politiknya ataukah akan menyempil sebuah kekuatan baru yang akan muncul, kita akan melihat nanti. Tetapi yang pasti di sini, ini adalah sebuah kekuatan baru. Satu kekuatan yang bernafaskan satu harapan yang baru yang diinginkan oleh masyarakat, dan ini akan muncul dengan sangat-sangat dramatis. Kita akan lihat ini mungkin saja adalah sebuah pecahan dari harapan yang lama yang akan terjadi, atau sebuah kalau kita bilang ini sebuah kekuatan yang merupakan sebuah manifestasi dari harapan yang muncul karena sebuah harapan sekarang yang belum tercapai, dan ini akan kembali. Jadi dipastikan bahwa peristiwa politik ini adalah sesuatu yang pasti akan sangat berhubungan dengan pemilu 2024 nanti. Karena bisa dipastikan apa yang terjadi di 2024 adalah sebuah jawaban juga yang akan dimanifestasikan dari harapan semua rakyat yang ada di 2023. Dan dari kartu The Queen of Wands ini kita akan tahu bahwa kita diminta untuk bersabar, dan tahu bahwa kesabaran ini jika tidak bisa kita kendalikan maka akan berujung kepada kerusuhan massa yang akan terjadi lebih dari kita bilang 5 kali, bahkan mungkin akan terjadi sampai 10 kali demonstrasi orang-orang yang berkumpul karena ingin munculnya sebuah harapan baru yang ditandai oleh Ratu Adil. Kita bisa bilang seperti itu, keinginan untuk merubah tatanan yang ada untuk menjadi lebih baik lagi, yang mana ini adalah sebuah utopia, satu hal yang tidak akan mungkin terjadi karena senyatanya sebuah perubahan hanya terjadi jika kita memang menginginkan dan kita yang melakukan perubahan itu, bukan karena adanya satu orang yang muncul dan merubah ini semua. Harapan palsu itu kemudian digunakan dan ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan dan menimbulkan demo dan kerusuhan dengan modal yang sangat besar. Maka harus berhati-hati, pemerintah harus berhati-hati, ini sudah disiapkan dan ini tengah dijadwalkan. Dan kita akan melihat bahwa akan adanya sebuah upaya politik dengan cara membongkar peristiwa-peristiwa lama yang selama ini ternyata tersembunyi, dan dengan ini semua maka akan bisa menghancurkan karir politik seseorang. Dan kita akan lihat ini akan melibatkan mantan presiden dan keluarganya di masa lalu. Akan ada sebuah upaya untuk itu, pembongkaran, sebuah pembukaan tabir, sebuah hal yang mungkin berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mungkin saja oknumnya ini tadi melakukan sesuatu yang bisa saja sesuatu yang kriminal. Dan ini adalah satu hal yang akan dibuka. Apakah benar atau tidak, kita tidak tahu. Tapi fakta yang ditunjukkan akan sangat-sangat terasa nyata. Sehingga kartu The Knight of Swords adalah sebuah upaya untuk mengubah sesuatu yang selama ini dibiarkan saja, tidak mungkin untuk diajak berkoalisi, tetapi terus mengganggu, dan akhirnya ini semua terpaksa dimunculkan. Kita akan juga lihat sesuatu yang populer di tahun sebelumnya, yaitu seorang, kalau kita bilang ini politik identitas ya, yang terus kemudian orangnya ini akhirnya terbongkar. Seseorang yang dianggap bisa melakukan semuanya ternyata didalangi oleh orang yang lainnya. Jadi politik identitas ini kemudian menjadi liar karena seseorang yang dianggap menjadi pahlawan ternyata tidak seperti yang diharapkan. Mungkin kejadian seperti yang dialami oleh Bapak Prabowo kemarin akan terjadi lagi. Pak Prabowo yang dianggap sebagai antitesis Jokowi ternyata merapat ke dalam kabinet dan melukai hati-hati orang yang mencoba untuk mendukungnya. Dan ini adalah satu hal yang akan terjadi pula, tetapi ditambah dengan ternyata orang tersebut didalangi oleh kekuatan besar sebuah negara adik kuasa yang ada di barat sana. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa karena tidak pernah ditampakkan sebelumnya. Satu hal yang terus kemudian terbongkar karena sejarah ternyata kita akan tahu, oh ternyata orang ini berasal dari mana, mereka berafiliasi dengan siapa, sekolahnya di mana, dan ini akan menjadi nyata saat semua fakta ini tadi dibuka. Dan untuk itu saya lihat bahwa sangat mungkin untuk terjadi sebuah kasus politik assassination atau kartu The Seven of Swords, di mana seorang yang memiliki karir politik yang baik ini akan hancur citranya.
Dan di sini adalah sebuah hal yang sangat mungkin terjadi karena rahasia yang diseberangkan, dibuka, dibeberkan, ditunjukkan secara nyata dan orang-orang semudah itu percaya. Akhirnya satu harapan pun sirna dan kita akan tahu ini semua terjadi karena harapan akan kestabilan, bukan sebuah perubahan yang selama ini diharapkan. Kita akan melihat juga turunnya militer yang akhirnya turun tangan di kartu The Ten of Swords ini. Militer yang akhirnya turun tangan, yang selama ini dianggap diam saja, ternyata melihat apapun yang terjadi terpaksa harus diturunkan karena kerusuhan sangat mungkin akan bisa terjadi dan harus segera dikonten atau dikendalikan. Ini semua akan terjadi dan ini semua akan merupakan sebuah upaya untuk menegakkan kestabilan keamanan. Sesuatu yang tidak ingin dilakukan tapi harus dilakukan dan order memang harus tetap dijaga. Mengapa ini terjadi? Saya kira ada hubungannya dengan hal yang terjadi sebelumnya, di mana sebuah harapan yang ternyata sudah digadang-gadang menjadi sesuatu yang luar biasa ternyata adalah hal yang palsu dan rekayasa belaka. Dan karena itu maka kita akan melihat hal-hal seperti munculnya sebuah upaya untuk menunjukkan suara, untuk bisa memberikan sebuah pencurian perhatian dari apa yang terjadi. Kartu The Page of Swords ini menunjukkan bahwa akan adanya sebuah upaya. Karena saya sudah katakan pernah terjadi di tahun ganjil dan banyak terjadi di tahun ganjil, maka ini adalah satu hal yang akan terjadi, yaitu adanya bom bunuh diri. Bom bunuh diri ini akan menyasar pihak kepolisian dan ini akan dilakukan oleh orang-orang yang telah dicuci otaknya. Mereka ini dibuat percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah syahid, yang padahal ini adalah sebuah cuci otak dari sesuatu yang berasal dari dunia barat sana. Harapannya adalah untuk menewaskan sebanyak mungkin instansi yang dianggap melindungi para togut ini tadi. Tapi ternyata ini semua terjadi sangat-sangat mengenaskan. Bom meledak tidak pada tempatnya dan yang akhirnya tewas hanyalah si pelaku bom bunuh diri. Dan dari sini langsung akan bisa dirunut asal muasalnya. Dan ini ternyata merupakan sebuah rangkaian yang bertujuan untuk menghilangkan kestabilitasan keamanan nasional menuju ke pemilu di 2024 nanti. Kembali dan kembali ini bukan tentang keyakinan dan religi. Ternyata ini hanyalah politik yang hakiki. Dan kita akan juga melihat kejatuhan konglomerat yang mencoba untuk mendukung sebuah kekuatan politik, tapi ternyata ini salah. Dan dari sini kita akan mungkin tidak secara langsung melihat, tapi kita akan tahu nama yang selama ini dianggap sebagai konglomerat yang besar sekali dan memiliki kuasa, ini akan kehilangan kekuasaannya. Dia akan kembali menjadi rakyat biasa dan hilang semua kekayaannya, akan berhutang sangat besar, dan ini akan terjadi di akhir tahun ini. Lalu adanya sebuah proses hukum yang terjadi karena ingin memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat yang melibatkan tokoh politik. Dan ini akan terjadi dan mengorbankan karir tokoh politik tersebut dengan magnitudo yang hampir sama dengan kasus Ferdy Sambo. Atau bisa dikatakan ini merupakan sebuah riak ombak yang terjadi dari apa yang ditemukan. Dan ini akan menghebohkan. Ditambah lagi akan adanya sebuah hal yang kalau kita boleh bilang ini adalah sebuah kejadian yang berantai, di mana menyeberangnya seorang politikus dari oposisi menuju ke petahana. Dan ini semua terjadi yang kita lihat dari Page of Cups, di mana akhirnya orang ini mengetahui apa panggilan dirinya saat ini. Dan ini dari sini kita akan tahu juga bahwa akhirnya keadilan adalah lebih penting jika ternyata bisa menumbuhkan sense of fairness atau sense of justice di dalam hati setiap sanubari masyarakat Indonesia. Maka ini adalah sebuah hal yang akan terjadi, perpindahan politik, deal-deal dan juga lobby-lobby yang akan berakhir dengan sesuatu yang dramatis, dan orang-orang akan kaget melihat bagaimana integritas dan juga kredibilitas para politikus ini ternyata akan bisa semudah itu berpindah. Dan kita akan melihat bahwa sejatinya tidak ada kawan dan lawan dalam politik ini. Juga kita akan lihat adanya skandal keuangan yang dibongkar.
satu informasi yang terus kemudian akhirnya ini muncul dan membuat orang kemudian membuka mata mereka terhadap skandal keuangan yang melibatkan startup. Ini adalah kartu The Page of Wands, di mana informasi ini meliding atau menuju ke sesuatu yang ternyata tidak pernah diduga dan dinyana, yaitu pembongkaran skandal penipuan yang lainnya, yang kalau saya lihat di sini akan melibatkan banyak sekali orang, bahkan ada di dalamnya adalah figur yang selama ini dianggap sebagai seseorang yang from hero to zero. Betul sekali, jika tadi saya katakan bahwa akan terbongkar sebuah skandal keuangan yang melibatkan startup, di sini juga akan terbongkar sebuah skandal keuangan yang melibatkan wakil rakyat yang seharusnya ini bisa menanggung dan juga menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi mereka ternyata malah melukai hati rakyat itu sendiri. Dan juga melibatkan, ini dia, Crazy Rich yang selama ini dianggap sebagai simbol keberhasilan, simbol sebuah perjuangan. Dari kartu The Ten of Cups, di mana seseorang yang dianggap sudah sukses, tapi ternyata dia ini adalah sebuah sarana kepada orang-orang di atas sana untuk mencuci dana mereka. Betul sekali. Kedua hal ini tadi akan melibatkan sebuah, kalau kita bilang kasus ini tindak pidana ekonomi khusus, dan kalau ini saya pikir adalah tindak pidana pencucian uang. Wallahu alam bisawab. Semoga apapun ini tetap melindungi orang yang baik dan juga menangkap orang-orang yang tidak baik di dalamnya. Dan ternyata setelah dilihat dan dicari, ini ternyata melibatkan sebuah mafia yang besar, dan kita akhirnya dibukakan mata tentang bagaimana bisnis mereka ini ternyata bisa berkembang sepesat ini. Startupnya bisa sesukses ini, dan ini akan terjadi, dibukakan, dan membuat orang-orang kehilangan kepercayaan terhadap startup dan hal-hal yang terus kemudian secara ajaib ini terjadi. Orang-orang yang bukan siapa-siapa, terus kemudian mereka ini menjadi seseorang yang memiliki menara, memiliki tower, memiliki jet, dan memiliki hal yang lainnya. Dan kita juga akan lihat di sini adanya pengumuman pencapresan yang sangat dramatis, cepat dan luar biasa, di luar dugaan, dan semua ini akan mengalami pergantian yang sangat-sangat intens dan juga dinamis hingga ke detik terakhir, di mana pasangan yang dimunculkan nanti satu akan seperti yang diharapkan, yang lainnya akan, lah kok seperti itu, dan ternyata sudah kuduga, dan ternyata orang kecewa dengan apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Ini semua adalah karena adanya sebuah ketakutan, adanya sebuah usaha pelan-pelan, penusukan dari belakang di antara politikus-politikus ini tadi. Dan seperti kita ketahui, politik di Indonesia tidaklah melibatkan peperangan, tidaklah melibatkan satu hal yang besar dan membuat banyak sekali korban jiwa. Tapi ini semua muncul karena fitnah dan juga kudeta. Dan kita akan lihat bahwa ini semua akan terjadi di depan mata, dan kita semua mungkin akan melihat bagaimana pembagian kekuasaan ini akan, jika tidak hati-hati, akan dipengaruhi kekuatan asing yang masuk melalui proksi ke dalam tubuh pemerintahan di Indonesia ini. Dan yang akan saya lihat di sini terakhir ini adalah hal yang tidak terkendali yang akan terus kemudian muncul, yaitu munculnya varian baru COVID-19 atau semacamnya yang akan muncul di pertengahan tahun. Dan dengan hal ini tadi kita akan juga melihat meninggalnya tokoh legendaris yang juga kontroversial dalam politik dan perpolitikan Indonesia. Untuk sementara kita akan berkabung. Banyak orang yang mendukung, banyak orang yang membencinya. Dan ini adalah satu hal yang akan kita lihat di pertengahan menuju akhir 2023 nanti. Apakah ini sebuah hal yang disengaja? Apakah ini adalah satu hal yang manusiawi? Dan jika ternyata kita sudah melihat bagaimana perpolitikan di Indonesia, kita akan lihat bahwa ini semua ternyata sangat dipengaruhi oleh suhu politik di internasional atau di luar negeri. Maka kita akan coba melihat dengan mengacak kartu-kartu yang ada ini, karena kita akan melihat sekali lagi dari kacamata dan juga sebuah kesempatan yang sama yang akan kita lihat nantinya. Saya melihat ada sebuah hal yang sangat mempengaruhi perekonomian perpolitikan yang ada di seluruh dunia, yaitu adanya sebuah upaya yang tidak terlihat
dari mata-mata yang bergerak di tempat yang tidak terlihat. Ini digambarkan dari kartu High Priestess yang saya pegang ini tadi, yang dimana ada sebuah hal yang terlihat tapi ada yang tidak terlihat, dan yang tidak terlihat mempengaruhi apa yang ada. Ini tentang konstanta dan variabel, tentang bagaimana dua hal ini saling menyeimbangkan, menciptakan equilibrium, dan melihat sesuatu itu harus dalam hal yang melibatkan keseimbangan dua hal ini tadi. Dan karena alasan keseimbangan itu tadi, saya akan melihat bahwa akan munculnya sebuah perubahan yang besar karena adanya sebuah ekskalasi politik yang muncul karena adanya, saya lihat ini pembunuhan atau penangkapan seorang tokoh politik di Eropa. Maka ini akan terlihat sebagai sebuah hal yang biasa, tapi ternyata ini adalah rekayasa tingkat tinggi dari mata-mata dan juga espionas tingkat dunia. Kita akan lihat ini akan mempengaruhi suhu perpolitikan di luar negeri yang tentu saja akan berpengaruh ke Asia, terutama di Indonesia. Apakah ini berkaitan? Ya, berkaitan dengan konflik Rusia dan Ukraina yang terjadi. Dan ini akan kita lihat mungkin saja jika ternyata bisa dibongkar, tapi jika tidak, ini akan dibenamkan oleh berita lain atau ditutupi keberadaannya. Yang kita akan lihat hanyalah sebuah berita yang hanya ingin kita dengar saja. Lalu, untuk pertama kali yang saya rasakan di sini adalah adanya kejatuhan Amerika dan Eropa. Selama 100-200 tahun ini, negara barat, ras Kaukasia adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan, keberhasilan peradaban, dan juga kemajuan teknologi manusia. Tapi ini tidak sama sekali, dan dimulai pada tahun 2023 nanti. Kartu The Two of Swords adalah gambaran bagaimana ini semua akan coba untuk diseimbangkan. Keraguan akan apa yang terjadi dan kejatuhan yang akan muncul dari keraguan ini akan langsung terasa nyata, dan ini langsung akan berakibat ke negara-negara lain yang merupakan sekutunya. Dan dari sini kita akan rasakan adanya sebuah kebangkitan dari Asia, sesuatu yang dari kemarin melihat dari kejauhan, menginginkan sebuah kesempatan, akan muncul dengan kartu The Two of Wands. India, China akan memimpin bangsa-bangsa Asia untuk menunjukkan hegemoninya, melepaskan cengkraman barat daripadanya, dan bersatu menuju ke tahun 2024 dan 2030 nanti, di mana Asia akan menjadi mercusuar perkembangan dan juga peradaban dunia. Tapi sayangnya itu semua tidak akan terjadi sebelum memanasnya konflik yang akan muncul seperti kartu The Five of Cups di Korea Selatan, Taiwan, Jepang, dan negara-negara sekutu barat lainnya. Maka keseimbangan ini akan mulai tercapai. Dengan juga munculnya gangguan yang terjadi di Singapura, maka kita akan lihat kestabilan perdagangan ini akan terganggu, dan resesi yang selama ini sebenarnya didengung-dengungkan, sebenarnya hampir saja tidak terjadi. Tetapi ternyata kekuatan besar di seluruh semesta dan dunia ini mencoba untuk membuat itu tetap terjadi, mencampur tangankan ini semua dan mengubah semuanya, sehingga krisis atau resesi yang seharusnya bisa dihindari ini akan tetap terjadi. Tetapi kita bersyukur karena Indonesia tidak akan terasa, dan ini semua lebih dirasakan di utara sana. Saya takut juga akan munculnya sebuah ledakan luar biasa yang semoga ini bukan ledakan nuklir, karena akan muncul ketakutan yang menjadi nyata. Ketakutan yang selama ini masih merupakan sebuah mimpi akan tiba-tiba muncul seakan-akan orang yang dibangunkan dari mimpi buruknya. Dan saat dia bangun, ternyata kondisi di alam nyata ini sama buruk dengan mimpinya. Kartu The Nine of Swords menggambarkan kondisi tersebut, ketakutan akan neraka peperangan nuklir, dan orang-orang yang terus kemudian akhirnya dibakar oleh egonya, menunjukkan kekuatannya, dan berusaha untuk melakukan peperangan terbuka. Semoga ini tidak terjadi. Ini adalah kartu yang tidak saya harapkan, dan apapun ini bisa diselesaikan semuanya di meja perundingan. Saya harus sambil bernafas karena dan juga saya rasakan ada satu hal yang sangat luar biasa, di mana nanti saya ambil kartu agak ke bawah,
adanya sebuah pergolakan politik yang membuat sebuah suksesi yang terjadi sebelum saatnya. Satu pergantian pemerintahan yang akan terjadi tidak di Indonesia tapi di luar sana, dan ini akan merubah tatanan dunia berbeda daripada sebelumnya. Nah, sekarang kita dari yang berat masuk ke sesuatu yang mungkin agak ringan. Mau bahas bencana atau artis dahulu? Bagaimana kalau kita bahas tentang artis di Indonesia terlebih dahulu? Tapi sebelumnya, saya akan mencoba untuk mengacak kartu yang ada, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di dunia selebriti dan keartisan yang ada di Indonesia. Kita akan melihat artis yang bersinar dan juga artis yang akan tenggelam, dan kita melihat adanya orang-orang biasa yang terus kemudian menjadi seorang artis, kemudian mampu untuk mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Dan ini semua terjadi dengan mengolah rasa, mengolah jiwa yang ada di dalam cerita, storytelling yang menimbulkan tangis dan air mata. Betul sekali, ini adalah artis jalur duka yang menjadi sangat-sangat tenar luar biasa di tahun 2023. Ceritanya akan menghanyutkan, dan ini akan terjadi hingga di akhir tahun 2023. Ini akan membuat orang-orang terus kemudian mengikuti ceritanya, mencari jati dirinya, membicarakan orang-orang di sekitarnya, diundang ke dalam banyak podcast dan juga siniar, dan orang ini akan menceritakan banyak hal dalam dirinya. Tapi sayangnya, tidak lebih dari 1,5 hingga 2 tahun ini semua akan sirna, dan orang ini menjadi biasa kembali seperti semula. Dan bagaimana dengan artis lama? Akankah ada yang bersinar? Saya lihat dari kartu The Tower bahwa akan ada artis yang meninggal dunia, artis yang senior, artis yang dia ini selama ini ternyata sakit berulang kali, akhirnya meninggal dunia. Dan ini bukan inisial T. Dan juga artis muda yang terus kemudian meninggal dunia karena sesuatu yang ada di sekitar kepalanya ini. Artis muda yang sangat sibuk luar biasa, dipanggil ke sana kemari, dan dia ini seseorang yang multi talenta. Saya tidak ingin menyebutkan sebuah inisial, tetapi yang pasti siapapun yang ditakutkan akan terjadi, ini bisa mengurangi aktivitasnya, lebih banyak istirahat di tahun 2023. Seperti saya katakan, tahun ini adalah tahunnya karma, tahun reward dari usaha, upaya, dan kerja kita. Tapi juga tahun di mana jika ternyata kita tidak memperhatikan badan kita, maka kematian akan datang lebih cepat dari yang seharusnya. Maka ini yang bisa saya sampaikan, dan seandainya mereka mendengarkan, bisa lebih beristirahat dan mengutamakan keluarga di waktu kedepannya. Lalu saya akan melihat adanya tipu daya, artis yang berniat buruk untuk mencederai artis yang lainnya. Dari kartu The Devil kita akan tahu yang tadinya berteman ini akan bermusuhan. Sebuah fitnah akan dilancarkan, dan ini ditujukan untuk membuka aib dan menghancurkan reputasi mereka. Betul sekali, perseteruan hukum antara artis ini akan mengemuka, terjadi di sepanjang tahun. Dan entah kenapa, apakah terjadi karena kurangnya tenaran yang mereka dapatkan, ataukah ini adalah sebuah upaya untuk men-setting sebuah ketenaran yang terus kemudian berakhir berbeda dari apa yang diharapkan. Ini saya pikir harus dihindari dan sebisa mungkin tidak terjadi nanti. Kita akan juga melihat dari masih kartu The Tower yang saya pegang tadi, artis-artis multitalenta yang terkena cancel karena masyarakat mempertanyakan apa yang sebenarnya dia jawabkan di sosial media. The Seven of Cups adalah kartu yang mempertanyakan apakah saya harus mendukung artis ini atau tidak. Apakah saya akan terus mensupportnya atau berhenti di sini. Unsubscribe yang langsung membahana, membuat orang-orang membicarakannya. Ini hampir sama seperti kasus Rizky Bilar kemarin yang dikagetkan dengan tuduhan KDRT yang terjadi. Sebuah image yang hancur secara seketika. Tapi jika ini dimanfaatkan, ini adalah sebuah titik balik yang akan bisa membawa dia ke dalam tahap yang berikutnya. Lalu adanya pernikahan yang saya lihat ini
ternyata adalah sebuah settingan. Pernikahan seperti yang digambarkan di kartu The Four of Wands yang ternyata ini dibuat dari pilar-pilar rekayasa yang terus kemudian saat pernikahan ini berlangsung dan kehidupan mereka berjalan, mereka menyadari cintanya tidak sebesar yang dikira dan akhirnya terjadilah sebuah pemicu yang menimbulkan perpisahan di antara mereka. Mereka akhirnya tahu bahwa ternyata mereka tidak sebegitu mencinta dan akan lebih baik jika mereka ternyata tidak pernah bersua dan akhirnya mereka berpisah dengan membawa satu anak di dalamnya. Kita akan lihat ini akan terjadi terbuka dan ini akan ikut mewarnai hal-hal tragis dan dramatis yang terjadi di tahun 2023 nanti. Lalu berbicara tentang pernikahan, kita tidak akan terlepas dari apa yang dinamakan dengan perceraian. Dan dari kartu The Six of Wands kita akan tahu perceraian ini akan muncul dari cinta lama yang kembali. Betul sekali. Ternyata ketidakcocokan di antara mereka ini membuat perceraian ini terjadi. Cinta lama yang terus kemudian kembali. Dan berbicara tentang perceraiannya, ini adalah perceraian dengan dua kategori. Satu, perceraian yang dinanti-nanti. Perceraian yang selama ini diharapkan untuk terjadi, ini terjadi di tahun 2023 ini. Dan juga perceraian yang selama ini ditunda, diupayakan untuk tidak terjadi. Akhirnya terkuak dan terjadi pula. Ini semua dilatar belakangi oleh sang wanita yang akhirnya menemukan kepastian cinta dari orang di masa lalu dan kemudian berani mengajukan perceraian, atau juga ditimbulkan dari sebuah CLBK yang mungkin saja ini dimulai dari kembalinya di dalam satu sinetron, dan ini semua sangat mungkin akan terjadi lebih dari 3, 4, 5 kali dan terjadi di tahun 2023 ini. Dan berbicara tentang pernikahan dan juga perceraian, maka kita akan tahu ada hal yang lain, yaitu perselingkuhan yang dibicarakan oleh semua orang. Melibatkan, saya lihat ini influencer di sini, dan juga terlibatnya artis yang sangat terkenal dalam sebuah seni acting dan mungkin sinetron atau film di sini yang mereka jatuh cinta karena cinlok. Yang terus kemudian ini terkuak terjadi di tahun 2023, dibicarakan dan akhirnya mereka menyadari bahwa ya sudahlah, biarkan saja ini terjadi, dan akhirnya mereka melangsungkan pernikahan itu. Ini persis seperti kejadian sebelumnya, artis yang terus kemudian menikah dengan selingkuhannya dan ternyata memang terbukti hidup berbahagia setelahnya hingga saat ini juga. Tapi kita akan ketahui ternyata dari pernikahan ini ada sebuah karma di mana mereka akhirnya tidak mendapati keturunan yang mungkin akan mereka dapatkan secara biologis. Ini adalah satu hal yang mungkin saja didoakan oleh ibu-ibu di seluruh Indonesia, atau sesuatu yang mungkin memang ya kodratnya memang seperti itu, tapi ini akan terjadi. Dan kartu The Judgment ini membuktikan itu semua. Seperti yang tadi saya katakan di dunia politik, tapi bersinggungan dengan dunia keartisan, berhubungan dengan uang. Adanya, kalau saya bilang, kartu The Ace of Pentacles, di mana adanya crazy rich yang kita tahu mereka ini dianggap mendapatkan uang dengan cara yang halal dari nol sampai akhirnya sukses, ternyata terlibat dalam tindak pencucian uang. Sesuatu yang selama ini dianggap sebagai sebuah cerita indah, Cinderella story, ternyata adalah sebuah dongeng palsu belaka. Ini akan dibongkar dan merupakan sebuah pengalian isu dari hal politik yang lebih besar, dikorbankan, melibatkan mungkin saja wakil rakyat di dalamnya, dan melibatkan pula mungkin saja aliran dana dari sebuah robot trading misalkan atau hal semacamnya, dan ini akan terkuak menjadi nyata di tahun 2023 nanti. Saya akan membongkar satu hal yang selama ini mungkin tidak akan dibaca oleh peramal-peramal yang lainnya. Sesuatu yang sangat luar biasa yang saya lihat, ini melibatkan sesuatu yang ternyata nanti akan muncul video-video asusila. Sama seperti tahun sebelumnya, akan muncul lagi aib-aib yang terbongkar. Dan ini ternyata selama ini didalangi oleh satu orang yang mengetahui semuanya. Betul sekali, ada seorang figur yang ternyata dia ini mengetahui aib-aib dari seluruh artis. Mungkin saja tokoh politik pula yang ada di Indonesia. Saya tidak langsung tahu orangnya, tapi saya rasakan orang ini ada. Orang ini yang mengatur semuanya, termasuk dengan video-video yang terakhir ini beredar. Dia adalah orang yang menjadi dalang, menyebarkan semuanya, bekerja sama dengan oknum wartawan dan juga bisa saja
oknum-oknum, mungkin saja pejabat di sini yang terus kemudian dibongkar jika ternyata mendapatkan keuntungan yang tepat di saat yang tepat pula. Maka sebenarnya kita akan dikagetkan oleh banyaknya tingkah pola artis yang kita anggap mereka ini citranya baik, mereka ini sopan. Ternyata nanti akan muncul penangkapan narkoba, penggunaan narkoba dari artis-artis yang kita anggap citranya baik, penangkapan narkoba dari artis senior yang selama ini pernah tertangkap kembali, dan juga penyebaran video-video yang tidak akan mungkin bisa diketahui siapa penyebarnya, melibatkan artis-artis yang memiliki sebuah image positif dan juga baik yang kita tidak sangka dan tidak nyana ini akan terjadi. Dari kartu The Knight of Wands, ini semua didalangi oleh seseorang yang bisa mewujudkan keinginan siapapun, yang ingin menghancurkan siapapun dengan harga yang pantas. Maka kita akan tahu penggunaan sosial media harus dilakukan dengan hati-hati, karena juga akan muncul artis yang tadinya berteman seperti kartu The Three of Cups ini, yang terus kemudian akhirnya saling tusuk karena settingan yang berjalan tidak seperti yang diharapkan. Perseteruan yang terus kemudian ini mengemuka, dan pertemanan lama yang kemudian menjadi sirna. Banyak orang yang terus kemudian saling tidak percaya dan membuat kita akan mengetahui, oh ternyata mereka sudah tidak berteman lagi. Dunia keartisan akan dihebohkan dengan cerita ini, dan ini adalah sebuah cerita yang tak patut ditiru oleh para penggemarnya. Lalu munculnya artis-artis yang menjanda, mereka mencari kepastian dan terus kemudian merebut laki-laki yang lainnya. Yang kalau menurut saya ini satu hal yang mungkin saja orang berpikir tidak terjadi, tapi ini akan terjadi di 2023. Dan juga munculnya sebuah pemaksaan yang terus kemudian berakhir dengan tidak indah. Karena ini semua adalah sebuah hal yang disetting dan terus kemudian sama seperti tadi saya katakan, pernikahan yang berujung dengan perceraian. Tetapi saya juga melihat adanya akhirnya ini sebuah perpisahan yang ini didorong oleh ketidakcocokan yang muncul karena perbedaan. Ya, kalau kita bilang ini seperti perbedaan visi, tapi ternyata ini adalah permasalahan uang. Betul sekali, pecah kongsi yang sangat besar akan terjadi. Dan ini masih dalam semangat artis yang tadinya berteman kemudian saling menusuk. Seseorang yang tadinya ini bersama akhirnya tidak bersama lagi. Lalu menikahnya aktor dan aktris yang serba bisa, atau kalau tidak menikah pun mereka ini akhirnya bersama, dan padahal mereka ini berbeda agama. Ini adalah satu hal yang mungkin saja oleh fansnya diharap-harapkan untuk terjadi dan akhirnya terjadi. Tapi sayang pernikahan ini tidak berlangsung lama, dan sebetulnya masih bisa akan diselamatkan jika mereka pergi dari Indonesia dan hidup di sana. Tapi sayangnya ini sangat mungkin tidak terjadi, dan mereka berdua ini hanya akan menikah untuk sementara waktu. Artis berbeda agama yang terus kemudian akhirnya menikah karena sepertinya cinlok dari pertemuan mereka di tempat kerja. Lalu munculnya, kalau tadi perpisahan dan perceraian, juga adanya pasangan sweetheart yang selama ini kalau kita bilang itu diharap-harapkan dan juga dianggap sebagai pasangan yang merupakan goal setting dari banyak orang. Dari kartu The Ten of Cups, di mana semua orang ini berharap pasangan ini akan selalu bersama selama-lamanya, dan mereka berharap seperti pasangan ini. Ternyata mereka akan berpisah di 2023 nanti. Sesuatu yang selama ini merupakan keajaiban ternyata ya tidak berbeda dengan kenyataan. Ini semua terjadi karena keluarga yang tidak mendukung, dan juga prinsip yang ternyata jauh berbeda dan selama ini ditutup-tutupi hanya demi keuntungan dan juga dukungan dari netizen belaka. Dan masuknya artis multitalenta yang sebenarnya kita tahu dari awal bahwa sepertinya arahnya ini kepada politik, dan akhirnya dia masuk ke dalam politik dengan cara yang selama ini mungkin tidak pernah diakuinya, selama ini mungkin disangkalnya, tapi sebenarnya mata kita melihat bahwa dia ini bertujuan ke sana, dan dia akan menuju ke 2029 dengan apa yang dilakukan di 2024 nanti terlihat merapat. Dan dari sini kita akan lihat semua harapannya ini tadi, sepertinya menteri ini akan terjadi di pemilihan yang berikutnya nanti. Ya, kita belum tahu, tapi ini adalah satu hal yang akan terjadi. Saya kira itu yang akan terjadi dalam dunia keartisan. Maka sekarang untuk kalian semua, akan ada apakah
di bencana alam dan juga musibah yang akan terjadi di Indonesia di 2023 ini. Saya akan acak lagi kartunya. Kita akan lihat satu demi satu apa yang akan ada. Bencana alam Indonesia 2023. Sebenarnya Indonesia ini masih sangat dipengaruhi oleh bencana yang ditimbulkan oleh hidrometeorologi, baik yang basah maupun yang kering. Basah akan menimbulkan gejala-gejala seperti banjir, ombak yang naik, banjir bandang, curah hujan yang tinggi, badai. Dan hidrometeorologi kering dengan gejala seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan hal-hal yang lainnya. Tidak perlu menjadi seorang peramal untuk mengetahui bahwa hal-hal ini pasti akan terjadi setiap tahunnya. Tapi terjadi di mana dan kapan, kita akan coba untuk lihat, dan bagaimana kalian semua harus waspada. Kalau saya lihat di sini masih didominasi oleh hidrometeorologi basah, karena keringnya ini tidak akan terlalu terjadi. Apa yang merupakan dampak dari La Nina dan El Nino tidak akan terlalu terasa di Indonesia saat ini. Suhu udara pun akan lebih terasa hangat, tidak terlalu panas, juga tidak akan hujan. Tapi yang pasti akan kita lihat, hal-hal seperti yang terjadi, ini akan terjadi lagi. Dan ini akan terjadi di tempat yang sama. Ini adalah reward, adalah sebuah karma dari sesuatu yang terjadi di tahun yang sebelumnya. Maka sebenarnya bencana alam adalah gejala alam yang pasti terjadi. Tapi manusia ada di tempat dan waktu yang salah. Maka berpindahlah. Cobalah untuk bermigrasi. Tidak ada di tempat-tempat yang memiliki kemungkinan terdampak oleh gejala ini tadi. Dan dari sini nyawa-nyawa manusia akan bisa dihindari dari mati, dan ini harus dilakukan dari awal tahun 2023 ini. Di mana saja tempatnya? Saya pikir tempatnya ini masih akan di tempat seperti Jawa Barat, Sulawesi, sebagian dari Jawa Timur, dan juga tempat-tempat yang mungkin akan dilalui berjalannya angin, sama seperti kartu The Seven of Pentacles yang saya pegang ini. Angin yang berjalan dari bawah kutub selatan menuju ke Australia, terus kemudian menuju ke timur-timur, berbelok melewati Sulawesi. Ini seperti efek wind tunnel saat kita berdiri di antara dua gedung atau tembok yang berhadapan dan saling menghadap timur dan barat. Angin yang akan lewat ini akan terasa kencang, dan maka daerah ini akan melewati Sulawesi, berbelok dan menghantam Jawa, berbelok ke kiri menuju ke Selat Sunda, dan maka dari itu beberapa tempat di Jawa Timur, bagian selatan ini akan terdampak. Utara mungkin hanya akan muncul rob, tapi di selatan hati-hati terhadap banyaknya ombak yang tinggi dan juga kapal-kapal yang harus sangat hati-hati jika ternyata mereka ingin mencari ikan atau yang lainnya. Maka kita akan melihat bahwa akan ada kapal-kapal yang tenggelam karena kelebihan muatan. Ombak yang tinggi akhirnya menggulung dan bisa saja menewaskan banyak orang di dalamnya. Juga angin yang kencang yang akan membuat pesawat turbulensi, dan keputusan untuk kembali ke bandara awal adalah keputusan yang mungkin akan bisa diambil, dan jika itu tidak dilakukan maka kecelakaan besar pesawat akan terjadi di awal hingga pertengahan tahun atau di akhir tahun, tepat di awal musim penghujan atau penghujungnya, yang akan menewaskan ratusan orang. Harapannya ini tidak terjadi. Ini didominasi warna yang bukan biru, saya katakan seperti itu, yang artinya warna yang lainnya yang harus berhati-hati, dan ini akan menjadi satu hal yang harus sangat diperhatikan. Harapannya kapal yang tenggelam, pesawat yang jatuh ke dalam air ini tidak terjadi, dan The Seven of Pentacles akan bisa dihindari. Berbicara tentang banjir, saya rasakan Jakarta ini akan terbenam. Ini adalah satu hal yang memang sudah terjadi, dan mau siapapun gubernurnya akan tetap terjadi. Air laut yang naik ini satu hal, tapi sungai yang meluap ini yang sangat mungkin. Ini semua akan mengenangi banyak daerah. Kerugian berupa material ini lebih tinggi dibandingkan jiwa, dan ini akan memicu hal seperti kebakaran yang disebabkan karena korsleting, arus listrik, dan juga hal yang lainnya seperti penjarahan dan
Mungkin juga diare atau penyakit pencernaan yang akan timbul dari pengungsinya. Maka harus hati-hati dan dengarkan BMKG serta hindari membangun rumah di bantaran sungai atau di tempat-tempat yang sangat mungkin terdampak bencana ini. Gempa bumi akan terasa di tengah menuju akhir dan ini masih tetap terjadi di tempat yang sama. Kita tahu bahwa kemasyuran dan juga kesuburan suatu tempat adalah anugerah perut bumi yang dilontarkan oleh gunung berapi di dalamnya. Maka kita akan lihat daerah di Jawa Barat yang paling berpotensi untuk terjadi. Dan karena itu gempa pun juga sangat mungkin terjadi karena lempengan yang akan bergesekan. Maka daerah seperti di Jawa Barat, banyak daerah di Sumatera dan juga di Jawa Timur ini akan terdampak. Tanah akan terbelah dan juga longsor akan terjadi. Maka daripada itu di tempat yang kemarin terjadi ada baiknya kalian mulai menghindari dan tidak tinggal di situ lagi. Dan ini semua digambarkan dari kartu Nine of Pentacles yang saya pegang yang menunjukkan kemasyuran ini memang akan terjadi. Tapi menuju kepadanya kita harus selalu berhati-hati. Lalu gunung berapi yang meletus. Kita akan lihat bahwa orang-orang yang selama ini merasa mereka ini hidup dalam tempat yang tenang, membangun perumahan dengan pemandangan yang indah, akhirnya terusik dengan munculnya luapan lahar dan juga hawa panas yang muncul dari gunung yang memang langganan terjadi. Ini adalah gunung-gunung seperti Gunung Slamet Merapi dan juga bisa jadi ini Gunung Sinabung akan kembali beraksi. Bahkan tidak hanya itu, sangat ditakutkan semua yang terjadi kemarin itu sangat mungkin bisa terjadi. Apakah Gunung Agung akan meletus lagi? Tapi saya lihat ada gunung besar yang kita katakan ini sangat tersohor akan meletuskan alirannya dan akan membelah sesuatu di antaranya. Dan ini akan seperti menimbulkan sebuah ramalan lama yang terbukti terjadi. Dan ini akan dibicarakan dan dikaitkan dengan hal-hal mitos-mitos paranormal yang pernah ada. Tetapi di luar itu, apapun yang akan terjadi, kehati-hatian adalah utama dan hindari tempat tersebut serta dengarkan himbauan pemerintah melalui BMKG-nya nanti. Dan berbicara tentang itu, apakah ada yang lain? Tentu saja akan ada kebakaran hutan yang seharusnya bisa untuk ditanggulangi. Tapi kita akan tahu ternyata kebakaran hutan ini dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan baru untuk sesuatu yang ditanam dan menghasilkan uang lebih banyak daripada tumbuhan-tumbuhan yang saat ini ada. Tapi sayangnya orang-orang ini tidak melihat jauh ke depan, tidak melihat bahwa asap yang ditimbulkan ini akan sampai ke negara orang. Betul sekali, daerah Riau, Sumatera Selatan, sepanjang Sumatera dan beberapa daerah di Kalimantan. Karena kekeringan ini tadi akan sangat mungkin terpicu oleh pembakaran yang sengaja atau kebakaran yang tidak disengaja. Harapannya ini bisa dihindari dan gak lucu juga setelah kemarin adanya pandemi, kalau ternyata kartu The Three of Swords ini, Three of Wands ini tadi akan menunjukkan bahwa kita ternyata apa yang kita lakukan saat ini tidak melihat jauh ke depan, memikirkan bagaimana anak cucu kita kelak, penggundulan yang terjadi hanya demi keuntungan yang cuman tidak seberapa, ditujukan dengan tujuan karena naiknya harga kebutuhan seperti batu bara, minyak dan sebagainya, akhirnya mau melakukan hal seperti ini. Ini adalah satu hal yang harus dihindari dan kita tidak bisa berpikir hanya dengan melihat hari ini saja nanti. Saya juga meramalkan di sini bahwa kecelakaan mudik ini akan kembali normal, dalam artian akan meningkat daripada sebelumnya. Kartu Five of Swords yang seharusnya menjadi sebuah pelajaran tentang bagaimana kejadian dan juga petaka di masa lalu yang muncul dari kebodohan kita harusnya bisa kita hindari, tapi ini terjadi juga. Dan ini akan meningkat dari tahun 2021, 2022 yang mana saat Covid mungkin kita tidak bisa mudik, tapi ini seharusnya bisa dihindari karena kita seharusnya lebih pintar, dan dengan ponsel yang kita pegang kita bisa menghindari kemacetan, menghindari tabrakan beruntun yang mungkin saja ini terjadi dan hal-hal negatif yang mungkin saja akan dialami. Dan adanya
sebuah ledakan besar yang akan membuat orang-orang ini nanti akan bertanya-tanya dan kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga munculnya cairan dari dasar bumi yang sangat besar menggenang. Akankah ini mendatangkan keuntungan? Tapi yang pasti bencana ini membuat orang-orang harus berpindah, harus bermigrasi, dan banyak orang yang harus kecewa nanti karena apapun yang ternyata didapatkan tidak seperti apa yang diharapkan. Tapi yang pasti apapun yang akan terjadi di tahun 2023 adalah sebuah hasil yang akan kita tuai dari apapun yang kita kemarin buat di tahun sebelumnya. Maka baik dalam bencana, dunia keartisan, politik, dan juga kondisi nasional dan internasional, ini adalah sebuah jawaban dari semesta akan perlakuan kita kepada mereka. Tapi dari pertanyaan besarnya, akankah resesi nanti akan terjadi? Ya, akan tetap terjadi, karena saat mungkin ini pun tidak akan terjadi. Yang mana saya ramalkan itu yang akan ada, di mana resesi sebenarnya bisa dihindari, tapi banyak orang yang merasa akan mendapatkan keuntungan dari resesi ini. Mereka akan tetap mengupayakan resesi ini tetap terjadi. Dan dari sini kita akan tahu bahwa sebenarnya perekonomian dunia ini hanya dipegang oleh segelintir orang belaka. Dan apapun yang terjadi saat ini adalah sebuah reshuffle kepemilikan, sebuah kocok dadu dari orang-orang yang memang berkuasa dari zaman dahulu kala. Pertukaran penguasaan atas aset dan juga currency atau mata uang dunia. Ini adalah tahun di mana yang terlihat dan tidak terlihat ini akan saling bersinggungan. Hati-hati kepada yang sedang berinvestasi di dunia seperti Bitcoin. Harga Bitcoin masih akan terus turun. Dan ada satu titik di tahun 2023 atau menuju 2024 adalah saat yang tepat untuk membelinya. Di mana tahun 2024 menuju 2025 adalah tahun di mana Bitcoin dan segalanya ini akan naik dan harganya akan menjadi sangat luar biasa. Tapi tetap hati-hati, apapun itu, ini adalah dunia tipu-tipu. Hanya akan bisa menguntungkan untuk orang-orang yang kuat di dalamnya. Akankah 2023 memang sesuram yang kalian kira? Akankah resesi ini memang semenyeramkan yang kita bayangkan? Sama seperti ramalan dan apapun yang kita lihat dan juga hadapi. Ini akan terasa nyata jika kita mempercayainya. Dan jika kita semua mempercayai pula jika kita akan bisa bangkit, mengambil kesempatan yang terbaik, dan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan dan menambah apa yang kita miliki, maka sejatinya ramalan buruk hanyalah sebuah prediksi dan bualan belaka. Dan ramalan yang baik adalah sebuah impian yang akan kita wujudkan kenyataannya. Karena sejatinya tidak ada cara untuk memprediksikan masa depan selain dengan menciptakan masa depan itu sendiri. Selamat datang di 2023. Akankah suram atau resesi? Siapa takut menghadapinya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.